warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depa Aprilia Saputri dengan NIM A1D119101 dari R003 semester 3 program studi PGSD Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah pembelajaran dengan materi pengukuran dan perbandingan. Oke, langsung saja ke video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran agar selama pembelajaran kita diberkahi dan mudah memahami pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi hari ini kita akan belajar matematika. Nah, agar kita lebih semangat belajar matematika, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang membuat kita semangat. Lagunya di sini senang dan di sana senang. Semuanya hafalkan? Agar kita lebih semangat matematikanya, kita tambahkan lirik matematika ke dalam lagu tersebut. Bagaimana lagunya? Ayo kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, belajar MTK aku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana pun aku senang. La 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 la, belajar MTK aku senang. Hore! Jadi materi matematika kita hari ini ada dua, yaitu pengukuran dan perbandingan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengukuran. Semuanya sudah tahu atau belum sih pengukuran itu apa? Nah, di sini Ibu punya dua benda, ada buku dan ada penggaris. Sekarang kita akan mencoba untuk mengukur penggaris ini. Dimulai dari angka 0 ya. Setelah kita ukur, ternyata panjang buku ini adalah 25 cm. Kemudian kita coba ukur menggunakan kilan. Kilan, kalian tahu kilan kan? Seperti ini. Ternyata panjang buku ini sama dengan 1 kilan lebih. Jadi pengukuran itu adalah menyatakan besaran atau nilai suatu benda menggunakan alat ukur. Di mana bendanya? Ini bendanya. Alat ukurnya mana? Ini dan kilan tadi. Nilainya mana, Bu? Nilainya tadi yang kita ukur 25 cm dan 1 kilan lebih ya. Nah, dari dua alat ukur ini tadi ada namanya satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu satuan yang sudah dinyatakan secara nasional dan internasional karena satuannya itu sudah jelas dan tepat gitu. Nah, untuk yang satuan tidak baku itu apa? Berarti kebalikan dari satuan baku. Satuan tidak baku itu tidak bisa kita gunakan karena contohnya tadi ini ya, kilan. Contoh satuan tidak baku ini kilan. Pasti kilan jarak antara jempol dan jari kelingking ibu ini pasti berbeda dengan kalian kan? Nih, misalnya lebarnya jaraknya segini, mungkin kalian hanya segini. Nah, berarti jika untuk digunakan untuk pengukuran, berarti jika kalian cuma segini, bisa jadi ini 2 lebih dong. Nah, jadi itu namanya satuan tidak baku, tidak. Nah, satuan pengukuran pada penggaris tadi apa? Sentimeter. Bagaimana cara kita agar kita jika kita mau mengubah ke satuan yang lainnya? Karena satuan pengukuran baku itu ada yang lainnya lagi ya, tidak hanya sentimeter. Apa saja sih dan bagaimana sih cara mengubah atau mengonversi dari satu satuan ke satuan yang lainnya? Oke, coba kita simak tangga satuan pengukuran ini. Pengukuran itu ada banyak ya anak-anak, ada panjang, ada berat, luas, volume, waktu, jarak, kecepatan, debit, dan lain-lainnya. Jadi yang hanya Ibu contohkan di sini yaitu pengukuran panjang, berat, luas, dan volume. Tangga satuan satu ini bisa untuk keempat itu. Bagaimana? Pengukuran panjang satuannya itu adalah secara SI atau standar internasional adalah meter. Jadi dimulai dari atas yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian bagaimana untuk berat, Bu? Berat itu kan SI-nya atau standar internasionalnya adalah gram. Tinggal kita ubah saja menjadi ke dalam bentuk gram. Kalimatnya seperti menjadi kilogram dan miligram. Nah, bagaimana untuk luas? Luas itu 2 kali dari pengukuran panjang. Jadi kalau pengukuran panjang itu hanya kilometer, berarti pengukuran luas itu kilometer pangkat 2 atau dibaca dengan kilometer persegi. Nah, bagaimana untuk volume? Volume itu 3 kali dari pengukuran panjang. Berarti contohnya kilometer pangkat 3 atau kita baca kilometer kubik.
Bagaimana sih cara yang mudah agar kita bisa menghafal satuan ini dengan baik gitu, menghafal urutannya? Nah, jadi Ibu punya sebuah cerita yang akan kita buat menjadi sebuah lagu seperti ini. Ada seorang anak bernama Kilo. Kilo ini anak yang ceria. Setiap datang ke sekolah, setiap dia tiba di sekolah, dia selalu menyapa hello kepada temannya. Tapi ada teman yang tidak menjawab, namanya Deka. Ternyata Deka ini sedang melo. Ada dua anak perempuan yang sedang memperhatikan mereka, yaitu Desi dan Cindy. Mereka lewat di depan Kilo dan Deka. Mereka lewat sambil bilang permisi, permisi. Jadi dari cerita singkat tersebut kita bisa buat lagu seperti ini. Kilo hello, Deka mello, Desi Cindy misi misi. Jadi Kilo hello, Deka mello, Desi Cindy misi misi. Seperti itu. Kalau kalian ingat lagunya, pasti kalian ingat urutannya. Kemudian bagaimana sih Bu aturan untuk melakukan konversi ini? Aturan untuk melakukan konversinya, kalau kita lihat di buku pasti hanya ditulis naik satu tangga dibagi 10, turun satu tangga dikali 10, begitu kan? Nah, jadi di sini Bu punya permainan ular tangga. Kita main bersama ya. Nah, di sini Ibu sudah punya permainan ular tangga satuan. Ular tangga satuan ini Ibu rancang. Kita lihat ya. Di sini urutannya ini urutan tangga dari atas, dari kilometer sampai bawah sampai milimeter. Jadi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tangga satuan untuk pengukuran panjang. Jadi semuanya sama ya ini. Kilometer sampai milimeter, kilometer sampai milimeter. Nah, peraturannya adalah, pertama kalian lihat, ini tangganya terbuat dari kayu. Setiap anak tangga sesuai panjangnya, potongan kayu yang digunakan itu berbeda-beda. Misalnya ya, ini ada 3 anak kayu kan, 3 potongan kayu. Dan untuk ularnya ini berwarna kuning berbelang biru. Maksudnya apa sih Bu? Potongan kayu, belang-belang pada ular. Nah, nanti potongan kayu dan belang pada ular itu akan kita gunakan sebagai simbol dari angka 0. Dan kalian lihat catatan kecil di sini. Ini ada sebuah gambar orang yang kita ibaratkan sebagai angka utama. Terus ini belang ular dan ini potongan kayunya. Nah, kalau kita menaiki tangga nanti, berarti potongan kayu ini kita letakkan di sebelah kiri angka utama. Ya, gambar orang ini sebagai angka utama. Kalau kita turun, berarti ada belang ular kita letakkan di sebelah kanan. Seperti itu ya. Jadi di sini sudah ada 3 pemain nih. Nih ada Squidward, ada Patrick, dan ada SpongeBob. Dan di sini Ibu sudah punya dadunya nih. Ini dadunya. Bagaimana kalau kita coba bermain? Oke, kita langsung mulai saja. Ibu goncang dadunya seperti ini ya. 4. Ibu mendapatkan angka 4 pada dadu, jadi kita tentukan. Yang pertama adalah misalnya SpongeBob. SpongeBob berarti berjalan angka 4. Start ini, garis start kita hitung angka 1 ya, karena ada angka satunya. 1, 2, 3, 4. Di sini dia. Dia tidak naik tangga ataupun tidak turun melalui ular. Jadi belum ada soalnya ya. Kita lanjut ke Patrick. Nah, Ibu mendapatkan angka 3, berarti Patrick berjalan 3. Dari start 1, 2, 3. Ternyata ada tangga di tempat Patrick pertama berdiri ini. Lalu bagaimana sistem permainannya Bu? Pertama kita lihat Patrick berdiri di angka berapa? Angka 3 ya, angka 3. Ini 2, berarti ini 3 ya. Berarti kita tulis di sini soal nomor 1. Berarti 3. Kemudian dia berdiri di satuan apa? Satuan mm atau milimeter. Kita tulis milimeter. Ini kita jadikan apa? Karena dia naik dulu, sampailah dia di satuan meter. Ya, sebelahnya meter semua, berarti di sini juga meter. Berarti soal yang didapat adalah 3 mm sama dengan titik-titik meter. Berapakah itu? Kita lihat berapa potongan kayu yang pertama. Kita tulis dulu di sini ya. Berarti 3 mm sama dengan 3. Sekarang kita lihat berapa
sebelum belang ular kita simbolkan sebagai angka 0. Berarti ada angka 0. Dan posisi kayu tadi sebelah mana? Sebelah kiri. Berarti ada angka 0 di sebelah kiri. Berarti ada 3 angka 0 di sebelah kiri ya. Artinya berapa ini jadinya? 0,003 meter. Berarti 3 mm sama dengan 0,003 meter. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti konsepnya pada tangga satuan tadi, setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Setiap turun satu tangga dikali dengan 10. Dia naik 3 tangga. Atau kita bisa juga kalau kita anak tangganya ini nggak tentu, kita bisa perhatikan di sini. Yang sudah Ibu tulis gambarkan juga. Lihat, dia tadi dari milimeter, dia sampai ke meter. Berapa potongan kayu yang dia naiki? 1, 2, 3, seperti itu. Kemudian lanjut ya. Squidward lagi jalan ya. 5. Squidward dapat 5 ya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti SpongeBob lagi ya. Nah, ternyata SpongeBob mendapatkan angka 4 lagi. Jadi SpongeBob berjalan 4 angka ya. 1, 2, 3, 4. Dia ternyata di sini ada ular. Dia harus turun. Pertama kita lihat dulu, dia berdiri di angka berapa? Dia berdiri di angka 8. 8 ya, berarti kita buat dulu ya. Soal nomor 2, berarti 8. 8 kita buat. Kemudian kita lihat, dia berada di satuan yang mana? Ternyata dia berada di satuan sentimeter. Kita tulis, berarti 8 cm sama dengan titik-titik. Kita ubah jadi apa ya ini? Kita lihat, dia turunnya kemana? Ternyata ke sini. Menjadi ke mm atau milimeter. Kita tulis. Nah, berarti soal yang kita dapat adalah 8 cm sama dengan titik-titik milimeter. Berapakah itu? Kita lihat ya dari gambar ini. Belang ularnya ada berapa? Ada 1. Berarti angka 0-nya hanya 1. Dan posisi angka 0-nya dari mana? Kita lihat di catatan tadi posisinya ada di sebelah kanannya. Jadi, kita bisa juga lihat di sini dari senti ke meter ini hanya melewati 1 belang. Jadi, seperti ini ya. 8 cm sama dengan angka utama 8 ditambah berapa tadi? Tambah 1 belang. Jadi ditambah 1 0 milimeter. Jadi 8 cm sama dengan 80 mm. Nah, begitu ya permainannya anak-anak. Seperti ular tangga pada umumnya, tapi bedanya ini ada soal yang harus kita kerjakan. Kalau yang untuk luas, kita hanya perlu menambahkan ini 2. Ini kan hanya 1 belangnya ya. Jadi kalau luas kita tambahkan jadi 2. Nah, begitulah dengan materi pengukuran tadi. Sekarang kita akan membahas tentang perbandingan. Sebelumnya, perbandingan itu apa sih? Perbandingan itu kita bisa lihat dari contoh-contoh yang Ibu akan jelaskan. Pertama, contohnya ini. Ibu punya 2 jam. Dua-duanya sama-sama jam kan? Bedanya apa? Bedanya yang satunya bentuknya lingkaran, yang satunya bentuknya persegi. Jadi, perbandingannya ada terletak pada bentuk jam ini. Perbandingannya yaitu yang satu berbentuk lingkaran, yang satu berbentuk persegi. Kemudian, contoh yang kedua, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Perbandingannya adalah 1:1, yaitu 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, seperti itu. Jika anak perempuannya ada 2, berarti perbandingannya bila disebutkan laki-laki banding perempuan, yaitu 1:2. Gitu ya. Masih sama dengan menggunakan gambar anak ini. Lihat, tinggi mereka berbeda ya. Yang satunya misalnya si Caca misalnya ya. Si Caca tingginya 100 cm. Si Cici tingginya ternyata 130 cm. Selisih tinggi mereka berapa ya? Selisihnya 130 dikurangi dengan 100. Jadi selisih tinggi mereka adalah 30 cm. Setelah kalian melihat contoh-contoh ini, contoh-contoh yang tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan itu adalah menyatakan perbedaan dari kedua objek. Atau bisa juga menyatakan selisih, seperti tadi ya, selisih tinggi tadi. Kemudian perbandingan itu ada macam-macamnya lagi loh anak-anak.
Tapi tingkat di macam-macam perbandingan ini 1 kali lebih tinggi ya. Di macam-macam perbandingan ini ada yang namanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Baik, di sini ada 2 tabel ya anak-anak. Pertama tabel untuk perbandingan senilai, dan yang kedua tabel untuk perbandingan berbalik nilai. Setiap tabelnya bentuknya seperti jendela ya, artinya anak-anak ada 2 objek. Di sini ada dua objek tapi bertingkat yang akan kita bandingkan. Gimana sih maksudnya Ibu? Nah, pengertian dari perbandingan senilai itu sendiri seperti ini. Jika data A, ini kita sebut data A yang sebelah sini, bertambah, dan ini kita sebut data B, maka data B juga bertambah. Kemudian untuk perbandingan berbalik nilai, sama, yang ini data A, jika data A bertambah, maka data B justru berkurang. Gimana sih maksudnya Bu? Yuk kita simak cerita berikut ini. Ibu mengenal seorang anak yang sangat menyukai hewan peliharaan. Ini namanya adalah Andi. Andi ini sangat suka dengan kelinci. Jadi Ibu Andi membelikan Andi kelinci. Pertama-tama Andi mempunyai 2 kelinci. 2 kelinci. Ini kelincinya 1, 2. Oke, ada 2 kelinci. Setiap hari, 1 kelinci itu memakan 2 buah wortel. Jadi, jika Andi punya 2 kelinci, berapa wortelnya? Menjadi 4. Kita letakkan ya. Nah, ada 4 wortel. Ibu Andi melihat Andi ini sangat bahagia mengurus kelinci-kelincinya. Jadi pada hari ulang tahunnya, Andi mendapat 2 ekor kelinci lagi. Jadi berapa jumlah kelinci Andi sekarang? Tadinya ada 2, terus dibelikan 2 lagi, jadinya 4 kelinci. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, lalu jika sekarang ada 4 kelinci, dan jika 1 kelinci itu makan 2 wortel setiap harinya, berapakah jumlah wortel yang harus disiapkan Andi setiap hari? Nah, kita mencari ini ya. Pertama kita lihat, apakah ini benar-benar perbandingan senilai? Kita buktikan ya. Pertama, kelincinya ada 2, wortelnya tentu saja ada 4. Kalau setiap kelinci makannya 2. Jadi ini untuk kelinci yang ini untuk kelinci yang ini. Nah, sekarang ada 4. Otomatis wortel yang harus Andi beli bertambah banyak dong. Tapi kita tidak tahu berapa itu. Nah, rumus untuk mencari dari ini kita tuliskan sebagai B2 ya. Karena kita ibaratkan data pada kelinci ini adalah data A dan wortel ini data B. Jadi ini A1, A2, B1 dan B2. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, Ibu, rumusnya susah sekali dihafal. Ada tidak cara yang lebih mudah? Ada, tenang saja. Jika kita sudah tahu bahwa ini adalah perbandingan senilai, kita hanya perlu mengalihkan silang. Bagaimana maksud dari perkalian silang itu? Perkalian silang itu seperti ini. Ini kita kalikan ke sini. Kelinci pertama, pada data A1 kita kalikan dengan B2, kemudian sebaliknya. Nah, terlihat menyilang bukan? Lalu kita tidak perlu lagi memakai rumus ini ya. Kalau kita bisa langsung menggunakan rumus yang cepat. Bagaimana? Caranya yaitu 2 dikali B2. 2 dikali B2 sama dengan berapa? Sama dengan 4 dikali 4. Ya kan? Ada 4 wortel dan ada 4 kelinci. Jadi 4 dikali 4. 2B2 sama dengan 16. B2 sama dengan 16 dibagi 2. Ya. Jadi B2 sama dengan 8. Nah, sekarang ada 8 wortel ya. 2 kelinci, jadi ada 4 wortel. Jika 4 kelinci, ada 8 wortel. Terbukti bukan bahwa jika kelincinya bertambah, wortelnya ikut bertambah. Nah, ada satu cara lagi untuk membuktikan bahwa apakah benar
ini perbandingan senilai? Karena ciri lain dari perbandingan senilai ini, perbandingan antara data A itu sama dengan perbandingan antara data B. Bagaimana maksudnya? Seperti ini. Data A berapa? Data A1. Ada 2 kelinci ya. Kita tulis 2 per A2 ada berapa? Ada 4 kelinci. 4 sama dengan pertama ada berapa wortel? Ada 4. Kita tulis 4. Kemudian ada berapa wortel? Ada 8. Kita tulis 8. Nah, 2 per 4 sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi dapatnya 1 per 2. 4 per 8 sama-sama kita bagi 4 ya. Jadi dapatnya 1 per 2. Nah, terbuktikan bahwa ternyata contoh ini merupakan contoh perbandingan senilai karena perbandingannya sama-sama 1 per 2 begitu. Kemudian kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai itu kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa jika data A bertambah justru data B ini berkurang. Bagaimana ceritanya? Seperti ini. Masih dengan anak yang sama, yaitu Andi. Andi yang menyukai kelinci ya. Andi menyukai kelinci, jadi Ibu Andi membelikan Andi 2 kelinci kan tadi. Nah, jadi kita letakkan lagi 2 kelinci di sini. Bedanya pada data B ini bukan wortel, tetapi waktu. Bagaimana bisa waktu? Andi mengamati kelincinya bahwa kelinci itu memakan wortelnya sangat lambat, sedikit-sedikit kan menggigitnya, seperti itu. Jadi Andi membawa stopwatch dan mengamati 2 kelinci ini dia memberikan 4 wortel untuk 2 kelinci. Dia mengamati berapa lama kelinci itu bisa menghabiskan 4 wortel. Ternyata setelah diamati, 2 kelinci Andi ini menghabiskan 4 wortel selama 4 jam. Kemudian karena tadi Andi berulang tahun, jadi dia dibelikan 4. Setelah itu, Andi mengamati lagi berapa lama kelincinya ini akan menghabiskan wortel yang sama, yaitu 4 buah wortel. Andi menyiapkan stopwatch dan mengamati berapa banyak waktu yang dihabiskan ke 4 kelinci untuk menghabiskan 4 wortel. Nah, jika menggunakan rumus seperti perbandingan senilai ini tadi, rumus untuk perbandingan berbalik nilai yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Apakah untuk perbandingan berbalik nilai ini ada cara cepatnya juga? Tentu saja ada. Pertama, kita pastikan apakah benar bahwa ini contoh dari perbandingan berbalik nilai. Seperti penjelasan konsepnya di awal tadi bahwa perbandingan berbalik nilai jika data A bertambah, data B justru berkurang. Bagaimana maksudnya? Andi kan tadi punya 4 wortel ya. Dia berikan pada 2 kelinci pada mulanya. Ternyata 2 kelinci ini menghabiskan waktu selama 4 jam untuk menghabiskan 4 wortel. Nah, jika kelincinya bertambah tetapi wortelnya tetap 4, maka otomatis akan dibagi satu-satu. Jadi wortel itu akan cepat habisnya. Tapi kita tidak tahu berapa cepat jadinya kan? Pertama, jika ingin menggunakan rumus, ini rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Karena kita sudah tahu nih perbandingan berbalik nilai, cara cepatnya yaitu jika pada perbandingan senilai kita mengalihkan silang, nah, pada perbandingan berbalik nilai ini kita perkalian searah. Maksudnya perkalian searah itu bagaimana? Seperti ini. 2 kelinci dikalikan 4 jam. Dan oh iya, jangan lupa kita berikan di sini simbol ya, B2. Nah, 4 kelinci dikalikan B2. Nah, kita tidak perlu lagi memakai rumus ini. Karena mungkin kita akan kebalik-balik ya dalam menghafalnya, karena hanya beda sedikit. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali B2 ya. 4 dikali B2. 2 kali 4 berapa? 8. Sama dengan 4 B2. Kita balik, kita pindahin. 4 B2 sama dengan 8. B2 berarti sama dengan 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa anak-anak? 2. Ya benar. 2
2 ya. Nah, jadi ternyata waktu yang dibutuhkan 4 kelinci untuk menghabiskan 4 wortel itu hanya 2 jam. Nih, kita letakkan ya, ada 2 jam. 1, 2. Paham? Lalu sama dengan perbandingan senilai tadi untuk membuktikan apakah benar ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena salah satu cirinya adalah perbandingan berbalik nilai itu perbandingan antara data A dan data B itu terbalik. Jika pada perbandingan senilai ini tadi sama ya, 1/2, maka pada perbandingan berbalik nilai ini justru terbalikannya. Begini, kita lihat ya. Pertama, data A yaitu 2/4, 2 kelinci per 4 kelinci. 2/4 sama dengan 4 jam per 2 jam. Jadi 4/2. 4/2. Nah, kita kecilkan ya, kita sederhanakan. 2/4 sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 1/2 sama dengan 4/2 sama-sama kita bagi 2 juga. Jadi 2/1. Nah, bisa dilihat data A 1/2 dan data B 2/1. Lihat, dia kebalikannya kan? Jadi inilah yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Mulai dari apa ya tadi? Kita mulai dari pengertian pengukuran. Terus satuan baku dan satuan tidak bakunya. Kemudian ada tangga satuan. Ada pula permainan ular tangganya ya. Kemudian perbandingan, pengertian perbandingannya. Kemudian macam-macam perbandingan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah matematika itu mengasyikkan ya. Kita bisa belajar sambil bermain. Untuk pengukuran, berarti pengukuran itu adalah menyatakan besaran atau nilai suatu benda menggunakan alat ukur, baik dengan satuan baku maupun dengan satuan tidak baku. Untuk mengubah atau mengonversi satuan baku dari satuan satunya ke satuan yang lainnya, kita harus menghafal urutan satuan pengukuran. Bisa menggunakan lagu-lagu seperti yang Ibu contohkan tadi. Kemudian, dengan memperhatikan peraturan setiap naik atau turun, dengan memperhatikan setiap peraturan naik atau turun tangga, kita dapat mengubah atau mengonversi satuan tersebut. Bisa dengan seperti permainan ular tangga tadi. Kemudian yang perbandingan. Perbandingan itu kita bisa artinya adalah menyatakan perbedaan. Kemudian apalagi? Macam-macam perbandingan. Macam-macam perbandingan ini sudah satu tingkat lebih tinggi ya. Nah, seperti yang kita contohkan tadi, seperti ini. Nah, ini ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai yaitu apa tadi? Perbandingan yang apabila data A bertambah, data B justru ikut bertambah. Untuk perbandingan berbalik nilai, apabila data A bertambah, data B justru berkurang. Seperti itu, ingat ya. Jangan terbalik. Oke, bagaimana perasaan setelah belajar MTK hari ini? Ternyata MTK itu tidak rumit ya. MTK itu seru sekali. Kita bisa bermain sambil belajar, seperti bermain ular tangga tadi. Terus kita bisa melihat gambar-gambar yang lucu seperti gambar kelinci ini, wortelnya. Terus kita juga bisa mendengarkan banyak cerita dari matematika ini. Tentunya cerita yang ada di sekitar kita. Jadi mulai saat ini kita harus menyukai matematika ya. Matematika itu menyenangkan. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk itu, sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata dalam menjelaskan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.